Oke, untuk video selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai teori yaitu sign test ya. Nanti mungkin teman-teman akan juga tidak hanya sign test, tapi juga ada juga yang namanya adalah Wilcoxon. Tulisannya adalah Wilcoxon test, misalkan seperti itu. Itu sebenarnya antara keduanya itu sama-sama saja, di mana keduanya itu digunakan untuk menguji bentuk hipotesis satu sampel. Tapi kalau dulu itu hipotesis satu sampel untuk kondisi yang parametrik, sementara kondisi sekarang itu adalah yang non-parametrik. Sebenarnya apa bedanya antara parametrik sama non-parametrik? Sebenarnya secara sederhananya seperti ini. Jika data yang kita gunakan itu berdistribusi normal, maka pendekatannya adalah parametrik. Sementara kalau misalkan data yang nanti datanya itu tidak mengikuti distribusi normal, maka pendekatannya adalah non-parametrik. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau kapan kita menggunakan parametrik ketika adalah datanya normal, tapi kita menggunakan non-parametrik ketika datanya tidak normal, tidak mengikuti distribusi normal. Nah, ketika datanya tidak mengikuti distribusi normal, maka kalau kita melakukan analisis uji hipotesis, kita tidak lagi menggunakan yang H0 mu sama dengan mu 0 seperti itu, tapi kita bisa menggunakan sign test atau bisa menggunakan Wilcoxon test. Tapi di sini saya fokuskan dulu ke sign testnya. Kalau Wilcoxon nanti kita bisa lakukan langsung aja ke praktikumnya. Nanti silahkan teman-teman cari teorinya sendiri ya. Karena untuk proses perhitungan dalam non parametrik itu sebenarnya kalau uji hipotesis itu masih sangat mudah ya. Insya Allah seperti itu. Nah, sebenarnya apa itu uji tanda? Ya, uji tanda itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yakni adalah pada uji tanda data, untuk analisis diubah menjadi serangkaian tanda plus dan tanda minus. Sama seperti rantas yang tadi, di mana masing-masing data akan dibandingkan dengan bentuk, kalau yang tadi runtun, itu dibandingkan dengan nilai median dari keseluruhan data, tapi kalau sign test di sini akan dibandingkan dengan eh, nilai dugaan ya. Jadi masing-masing data dibandingkan dengan nilai dugaan. Kemudian statistik ujinya yang kita gunakan nanti adalah banyaknya tanda plus dan banyaknya tanda negatif ya. Kemudian namun statistik ujinya nanti kita menggunakan distribusi binomial. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar mengenai aja distribusi normal, distribusi T-student, distribusi F, distribusi chi-square, itu masih sangat sederhana. Karena yang kita bahas di sini adalah berkaitan dengan distribusi binomial. Sementara untuk skala pengukuran datanya itu minimal adalah ordinal. Makanya saya selalu mengingatkan teman-teman untuk mempelajari mengenai skala data, yakni meliputi nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi saya selalu menekankan skala data. Kemudian ada persyaratan berikutnya untuk uji tanda atau asumsi yang harus dipenuhi adalah sampel merupakan sampel acak dari suatu populasi dengan median M tidak diketahui, karena di sini nanti akan diduga. Mediannya di sini bukan M, tapi nanti saya tuliskannya adalah ME supaya lebih mudah. Karena M di sini bisa berarti modus kalau teman-teman tidak ingat, makanya nanti ke bawah teman-teman nemunya adalah ME. Nilai sampelnya adalah N, diberi notasi XI, di mana I-nya berjalan dari 1, 2, 3, sampai N. Nah, nanti gunanya adalah menguji apakah nilai median populasi sama dengan nilai yang ditentukan atau dugaannya. Iki podo ae kaya uji hipotesis satu sampel yang seperti dulu, yang parametrik. Ini adalah bentuk hipotesisnya. Kalau dua sisi H0-nya ME sama dengan ME0, di mana ME0 di sini adalah dugaannya. H1 adalah ME tidak H1-nya berhubung dua sisi, di sini H1-nya tidak sama dengan. Kalau sisi kiri, H0-nya sama dengan H1-nya kurang dari. Sisi kanan tandanya adalah lebih dari. Perhitungannya ini adalah dasar perhitungan ketika kita menggunakan statistik uji. Jadi nanti ubah data menjadi tanda plus atau minus yang diperoleh dari XI min ME0. Artinya nanti kita membandingkan antara masing-masing data dengan nilai dugaan medianya. Sehingga nanti dihasilkan N tanda. Tapi apabila XI dikurangi ME0 sebesar 0, maka nanti diabaikan dari banyaknya data yang bertanda adalah N-1. Ya. Kemudian ini adalah bentuk statistik ujinya. Nah, nanti ini kita menggunakan yang namanya adalah nilai K. Nilai K itu adalah yang bertanda positif atau yang bertanda negatif.
tergantung dari bentuk hipotesisnya. Jika nanti bentuk hipotesisnya adalah dua sisi, maka jadi gini, kalau misalkan bentuk hipotesisnya adalah dua sisi, artinya H1-nya adalah tidak sama dengan, maka nanti nilai K-nya ini adalah diambil dari yang terkecil. Sementara kalau misalkan nanti H1-nya adalah kurang dari, maka nilai K-nya adalah yang tanda positif. K-nya itu sebesar tanda positif. Artinya adalah K-nya ini dilihat atau dihitung dari banyaknya tanda positif. Sementara kalau sisi kanan, K-nya dihitung dari banyaknya yang bertanda negatif. Ini adalah statistik ujinya. Sepertinya kalau secara teori memang agak cukup membingungkan karena ini adalah baru. Nah, statistik ujinya kita menggunakan bentuk peluang dari binomial. Peluang K besar kurang dari sama dengan K, di mana N di sini adalah banyaknya sampel, K kecil di sini adalah banyaknya tanda plus atau minus, dan 0,5 di sini adalah suatu ketetapan peluang. Karena kalau teman-teman mempelajari tentang distribusi binomial, itu artinya peluang binomial itu sebesar 0,5. Ya, sehingga di sini kita menggunakan nilai 0,5. Nanti contohnya kita lebih enak lagi kalau kita melihat di contoh soalnya. Nah, sementara untuk daerah penolakan H0, nanti jika nanti H1-nya tidak sama dengan atau dua sisi, maka PK kurang dari sama dengan K, N 0,5 ini kurang dari alfa per 2. Sementara untuk sisi kiri sisi kanan bodoh ya, pembandingnya bukan lagi alfa per 2 tapi alfa. Langsung saja ke contoh soal. Nah, ya, sebelumnya ini ada contoh soalnya. Cuma sebelum saya ke contoh soal, langsung kita lihat dulu saja kalau misalkan sampel itu adalah sampel besar. Nah, untuk sampel-sampel yang berukuran N-nya lebih dari 12 atau banyaknya data yang digunakan lebih dari 12, maka kita bisa menggunakan statistik uji. Z hitung. Z hitung sama dengan dalam kurung K plus minus 0,5 dikurangi 0,5 dikalikan N per 0,5 akar dikalikan akar N, di mana di sini ada plus minus. Kapan kita menggunakan plus, kapan kita menggunakan minus? K plus 0,5 kita menggunakan plus ketika K-nya nanti kurang dari N per 2. Atau kita menggunakan K min 0,5 jika K-nya lebih dari N per 2. Kemudian kita tolak H0 dengan membandingkan dari nilai Z itu dengan Z tabel sesuai dengan nilai alfanya nanti berapa ya. Nah, misalkan seperti ini. Dari sini suatu studi yang dilakukan oleh DKK ini ingin mengamati sejumlah objek dengan arteri kornea kanan yang secara nanti akan dibaca sendiri, di mana dia menduga bahwa nilai dugaan mediannya adalah 3,5. Kemudian ada pernyataan bahwa dapatkah tim yang kedua ini menyimpulkan pada taraf nyata 5% bahwa median waktu transit yang teramati dalam populasi sampel yang telah diambil itu berbeda dari 3,5. Tidak ada keterangan lebih dari atau kurang dari, sehingga nanti bentuk H1-nya adalah tidak sama dengan. Terus kemudian langkah awal yang kita lakukan setelah menentukan H0 sama H1 itu adalah membandingkan data ini dengan 3,5. Misal 1,8 dibandingkan 3,5, hasilnya kan berarti lebih kecilan 1,8, tandanya adalah minus. 3,3 dengan 3,5, hasilnya minus. 5,65 dibandingkan 3,5, besaran 5,65, tandanya adalah plus. 2,25 dengan 3,5, tandanya minus, minus, dan minus. Terus kemudian di sini yang ke-6, sama-sama 3,5, sehingga tandanya adalah nilainya adalah 0, ya kan? Nah, dari sini kita lihat bahwa banyaknya tanda negatif itu sebanyak 9 dan banyaknya tanda positif itu sebanyak 1. Karena banyaknya positif itu lebih kecil dibandingkan yang negatif, maka nanti kita nilai K-nya adalah bukan lagi 9 tapi 1. Kita lihat yang terkecil, sehingga K-nya adalah 1. Di mana N-nya adalah nilainya N-nya adalah 10. Kenapa 10? Soalnya tadi di sini muncul nilai 0. Kalau misalkan nggak ada muncul nilai 0, berarti N-nya nanti 11. Ya. Terus kemudian setelah itu kita cari PK kurang dari sama dengan K dengan syarat N 0,5. K-nya kecil di sini nilainya 1,
N-nya 10, peluangnya 0,5. Nah, kalau di sini kalau misalkan teman-teman lihat di tabel distribusi binomial, ketemunya adalah 0,0107. Kita lihat dari tabel binomial. Dari tabel binomial nanti juga akan saya share. Nah, ini adalah bentuk tabel binomialnya sangat panjang dibandingkan tabel normal. Sehingga caranya adalah kita cari dulu N-nya yang 10. N10 ketemu yang ini N10, kemudian di sini kita cari 0,5 yang ini ya. 0,5 di sini, P di sini sama kayak kan, nilainya adalah 1, kita tarik ke kanan, terusnya 0,5 sehingga ketemunya adalah 0,0107. Sehingga nanti nilainya dari PK kurang dari sama dengan 1, 10 dengan syarat N-nya 10, peluangnya 0,5 sebesar 0,0107. Sehingga nilai 0,0107 ini akan kurang dari alfa per 2. Karena kenapa alfa per 2? Karena kita bentuk H1-nya adalah dua arah, tidak sama dengan. Ya, nah sehingga nanti kesimpulannya adalah menolak H0. Jadi kesimpulannya tolak H0, median waktu transit yang telah diamati dalam populasi yang sampelnya telah diambil secara yang diambil berbeda dari 3,5 detik. Ya, itu adalah caranya kalau kita melakukan analisis dengan menggunakan sign test. Jadi langkah awal yang kita perlu lakukan adalah kita membandingkan datanya dengan nilai median dugaannya, kemudian menghitung nilai K-nya berapa. Kalau di sini tandanya sama dengan, berarti kita cari tandanya yang terkecil. Yaitu di sini adalah tanda yang terkecil adalah 1, ya. Nah, sehingga K-nya 1, kemudian N-nya tidak lagi 11 karena tadi muncul pengurangan 3,5 data sampel dengan dugaan median dugaannya ketemunya adalah 0, maka data yang 3,5 di sini hilang sehingga N-nya menjadi 10. Nah, ini keputusannya adalah seperti ini. Peluang dari K kurang dari K kecil di sini adalah 1, karena tadi ketemu 1. N di sini adalah banyaknya data, banyaknya sampel ketemunya adalah 10, dengan peluangnya adalah 0,5, ketemunya 0,0107 dari tabel distribusi binomial. Ya, 10 di sini nilainya 0,5, tarik ke bawah lurusnya K sama dengan 1 di sini P, tapi ini kalau saya sebutkan di presentasi sampel saintes itu adalah K. Yang 1 tinggal tarik ke kanan, lurus 0,5 ketemu 0,0107. Di sini 0,5 ini adalah suatu ketetapan ya. Ketetapan memang tidak perlu ditanyakan lagi. Kenapa kok 0,5? Karena memang dasar peluang binomial itu adalah 0,5. Jadi itu materi mengenai uji tanda atau sign test. Dan untuk video berikutnya kita membahas mengenai praktikum uji non parametrik untuk satu sampel baik menggunakan Minitab maupun SPSS.